Dilihat dari segi fisik, Pura Gulingan tergolong pura yang tua dan kuno. Ini dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan yang ditemukan dari beberapa kali penggalian yang dilakukan di Pura Pagulingan. Hal ini didasarkan pada hasil yang didapatkan oleh pihak Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Bali di Gianyar pada tahun 1983. Hasil penggalian tersebut adalah sebuah yoni dari batu yang berbentuk pipih namun tanpa lubang untuk menempatkan lingga yang umumnya selalu menjadi pasangannya. 4 buah fragmen arca Buddha tanpa kepala dalam keadaan pecah-pecah dan sejumlah materi tanah liat lainnya. Riwayat berdirinya Pura Gulingan atau Pura Pegulingan dapat dilihat dari uraian lontar Usana Bali, Buana Tatuar Si Markandia maupun Babat Pasek Kayu Selem. Diketahui bahwa pura ini dibangun oleh Raja Masula Masuli, di mana Raja Masula Masuli ini adalah putra kembar yang berlainan jenis kelamin sehingga beliau disebut Buncing. Beliau adalah putra dari Raja Bali sebelumnya, yaitu Sri Adi Kunti Ketana yang juga disebut dalam Betara Guru yang wafat pada tahun Isaka 1126 atau tahun 1206 Masehi. Setelah dewasa, 2 orang saudara Buncing itu dikawinkan dan kemudian dinobatkan menjadi Raja Bali menggantikan ayahnya. Semula kedua bersaudara Buncing ini, yang laki-laki bernama Sang Dana Diraja Ketana dan yang wanita bernama Sang Dana Dewi Ketu, setelah Biseka menjadi raja, beliau bergelar Sira Batara Parameswara Wirama Nama Siwaya Sri Dana Diraja Lancana dan Paduka Batari Sri Dana Dewi Ketu. Beliau juga disebut dengan Mahaswara Mahaswari, Mahasora Mahasori atau Mahasula Mahasuli yang akhirnya dikenal dengan gelar Masula Masuli. Beliau mengakhiri masa pemerintahannya pada tahun 1182 Isaka atau 1260 Masehi. Dengan demikian, jelas bahwa Raja Masula Masuli memerintah di Bali antara tahun Isaka 1126 dengan tahun Isaka 1182 atau tahun 1204 dengan tahun 1260 Masehi. Atas dasar itu, diperkirakan bahwa Raja Masula Masuli berkuasa dan memerintah di Bali selama lebih kurang 56 tahun. Jadi dapat diperkirakan bahwa Pura Gulingan atau Pura Pagulingan yang terletak di Tampak Siring ini dibangun sekitar tahun Isaka 1126 sampai dengan tahun Isaka 1182 atau tahun 1204 sampai dengan tahun 1260 Masehi. Pura Pagulingan terletak tepat di tengah persawahan Basangambu. Pemandangan di sekitar pura sangat lapang dan indah dengan udara yang segar. Dari pura terlihat jelas Istana Negara Tampak Siring yang terletak 700 meter di sebelah barat pura. Pintu masuk utama pura menghadap ke selatan dengan struktur pekarangan berbentuk 4 persegi panjang. Struktur pekarangan Pura Gulingan ini terbagi atas 2 halaman, yaitu Jabe Tengah atau halaman tengah dan Jerwan atau halaman dalam. Untuk
memasuki Jabat Tengah, Anda akan melewati sebuah candi bentar yang berupa pintu gerbang yang terbuka. Candi bentar ini merupakan simbolis dari pecahnya Gunung Kailasa sebagai tempat Dewa Siwa bertapa. Di Jabat Tengah terdapat sebuah balai kulkul di pojok penyengker bagian tenggara. Selain balai kulkul di Jabat Tengah, juga terdapat beberapa buah bangunan pelengkap seperti balai gong dengan keempat sisi yang terbuka yang berfungsi sebagai tempat gamelan yang dibunyikan pada waktu puja wali. Kemudian terdapat 2 buah balai pesanakan yang berfungsi sebagai tempat pemedek sebelum tangkil ngaturang bakti di Jeruan atau utama Mandala. Puargan terdapat di sisi timur sebagai tempat mempersiapkan sajian upacara pada waktu puja wali atau piodalan di pura. Di Jabat Tengah sisi timur terdapat komplek pura, yaitu Pura Subak yang biasa disebut Pura Mas Ceti. Pura Mas Ceti biasanya dikaitkan dengan pemujaan terhadap dewa kesuburan, sehingga pura ini umumnya diemong oleh kerama Subak, khususnya Subak Basangambu. Sebelum memasuki Jeruan di depan Candi Bentar, terdapat 4 buah apit lawang yang berdiri sejajar dari barat ke timur. Di Jeruan Pura Pegulingan terdapat pelinggih pokok, meru, dan beberapa buah bangunan pelengkap upacara. Pelinggih pokok di Pura Pegulingan adalah sebuah bangunan yang disebut dengan Padma Astadala. Bangunan ini bentuk dan konstruksinya menyerupai stupa candi-candi Buddha di Jawa. Pada mulanya sebelum disebut Padma Astadala, di tempat ini hanya merupakan tumpukan-tumpukan yang telah berantakan akibat dililit akar beringin. Suatu keanehan bahwa Padma Astadala ini letaknya di barat, tidak di timur laut, tidak seperti lazimnya Padmasana yang berfungsi sebagai stana Ide Sanyawiti. Menurut keterangan, warga yang awam tidak berani memindahkan Padma karena dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Di sebelah utara Padma Astadala terdapat 4 buah gedong, yaitu 2 buah gedong sinem yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan pratima atau tapakan-tapakan Ide Betara. Di sebelah gedong sinem terdapat Gedong Limas sebagai persimpangan Ide Betara Ring Gunung Agung, kemudian Gedong Catu sebagai persimpangan Ide Betara Ring Gunung Lebah. Paruman Agung berfungsi sebagai stana Ide Betara Ring Pegulingan tatkala Ide Betara turun kabeh. Kemudian terdapat Meru Tumpang 2 Ide Betara Sri Sedana dan Meru Tumpang 5 sebagai linggih Ide Betara Panca Dewata.
Di sisi timur Pura Pegulingan terdapat sebuah balai pengaruman sebagai lingi ide betara ring alas arum. Kemudian Anda dapat melihat sebuah balai pewedan yang berfungsi sebagai tempat ide betara siwa muput piodalan secara ngeluhur atau niskala. Di sebelah pawedan terdapat balai peselang sebagai tempat mengaturkan banten peselang dengan titi mamah kepada dewa atau betara pada waktu puja wali atau upacara besar lainnya. Selain bangunan utama, di Jeruan terdapat beberapa bangunan pelengkap upacara, yaitu panggungan yang berfungsi sebagai tempat upekara-upekara yang menggunakan banten bebangkit. Kemudian balai pecanangan sebagai tempat nanding canang seperti canang yase, canang rebong, dan sebagainya. Tempat di pintu masuk pura terdapat balai pengantep sebagai genah pemujaan Jerumangku pada waktu piodalan. Di sisi barat terdapat piasan yang berfungsi sebagai tempat atau linggih arce-arce. Di sebelah piasan terdapat balai pesantian sebagai tempat atau genah megegitan. Di sisi selatan terdapat sebuah balai gong dan balai petandingan yang berfungsi sebagai tempat nanding atau membuat upekara atau banten yang akan dipergunakan dalam upacara di pura. Di Pura Pegulingan dikenal tingkatan-tingkatan upacara dan upekara yang disebut dengan liste, madya, dan utama. Perbedaan tingkatan tersebut terletak pada besar kecilnya banten. Dalam tingkatan upekara piodalan tersebut, di Pura Pegulingan dikenal dengan nama piodalan pakeling yang termasuk dalam tingkatan liste, piodalan pamramen tingkatan madya, dan piodalan mabebangkit yang termasuk dalam tingkatan utama. Penyiwi Pura Pegulingan adalah sewilayah Desa Manukaya dan Desa Tampak Siring. Penyiwi dari Desa Manukaya adalah Banyar Penempahan, Mulat, Bantas, Tatak, Mancingan, Manik Tawang, dan lainnya. Khusus untuk Banyar Basangambu dan Banyar Pelahan adalah merupakan pengempon pokok dari Pura Pegulingan. Penyiwi dari Pura Pegulingan juga ada yang berasal dari Kabupaten Bangli, seperti dari Desa Kayu Ambe, Temen, Kembang Merte, dan sebagainya. Juga ada yang berasal dari Tegalalang dan dari Kabupaten Badung.
Pura Pegulingan merupakan pura yang berstatus Dangkayangan karena dihubungkan dengan tempat pemujaan pada kerajaan-kerajaan Hindu lama, yaitu pemujaan kerajaan yang pernah ada di Tampak Siring khususnya. Dan dalam kenyataannya, Pura Pegulingan tetap diemong oleh keluarga raja dan Puri Kawan Tampak Siring.